Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, misi yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Egghead untuk mengkopi wujud dari Saturnus benar-benar membuat para fan One Piece sama sekali tidak menduga jika misi mereka kali ini bisa dibilang sangat simpel. Pasalnya, banyak dari para fan One Piece yang sebelumnya mengira jika kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead adalah untuk mendapatkan salah satu kekuatan buah iblis yang mereka incar selama ini. Namun faktanya, hal tersebut justru dibantah langsung oleh Oda Sensei di chapter 1107. Yap, memang apabila kita perhatikan lagi, tujuan dari kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Egghead sangatlah simpel. Namun, justru dengan berhasilnya Katarina Devon mengkopi wujud dari Saturnus, hal inilah yang harus diwaspadai oleh pemerintah dunia. Karena kemungkinan besar, dampak keberhasilan misi dari bajak laut Kurohige ini akan sangat luar biasa ke depannya di dunia One Piece. Dan bukan hal yang tidak mungkin, semua ini ada hubungannya dengan peta perebutan harta karun One Piece yang sudah semakin mengkerucut. Nah, di segmen analisa chapter 1107 kali ini, kita akan lebih fokus pada apa yang sebenarnya diincar oleh kelompok bajak laut Kurohige ke depannya demi mewujudkan tujuannya, yaitu untuk menguasai dunia. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke pembahasannya, Mimin harap kalian semua bisa menonton video ini sampai selesai agar tidak ada yang miss sedikit pun dalam pembahasan analisa kali ini. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa Marshal D. Teach aka Kurohige dikenal sebagai karakter yang amat sangat cerdas. Setiap pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige sangatlah terorganisir. Itu sebabnya apabila kita bandingkan dengan beberapa kelas Yonko lainnya saja, kelompok bajak laut Kurohige ini sangat rapi sekali dalam melakukan pergerakan mereka. Ya, mereka akan memanfaatkan hal sekecil apapun demi keuntungan bagi kelompok bajak lautnya. Dan apabila terjadi sebuah threat yang tidak menguntungkan, ya sudah, mereka tidak egois dan ngotot untuk mendapatkan hal tersebut. Contohnya saja, seperti Kurohige gagal mendapatkan buah iblis Mero Meronomi milik Boa Hancock. Padahal, jika Kurohige mau, Mimin yakin 100% Kurohige pasti akan mendapatkan buah iblis tersebut. Di mana hal ini pun dibuktikan langsung oleh ucapan Silver Rayleigh. Tetapi, tidak menutup kemungkinan juga, jika Kurohige tetap ngotot, salah satu anak buahnya akan menjadi korban dari keganasan Silver Rayleigh. Itu sebabnya Kurohige yang sadar betul bahwa threat tersebut tidak menguntungkan bagi kelompok bajak lautnya, maka dia pun memutuskan untuk mundur dan membawa Koby. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, memang ada beberapa skenario yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige ke depannya jika kita melihat dari beberapa misi Kurohige yang sebelumnya telah berhasil. Pertama, yaitu menugaskan Moria untuk suatu misi. Ya, meskipun belum ada kelanjutan lagi bagaimana nasib Moria setelah dipenjara oleh kelompok bajak laut Kurohige dan apakah Perona berhasil membebaskan Moria, namun yang jelas kekuatan Moria untuk membangkitkan zombie atau mayat hidup kemungkinan besar yang akan dimanfaatkan oleh Kurohige. Di mana hal ini juga sama seperti kelompok bajak laut Kurohige yang berhasil menculik Carrot Pudding untuk tujuan membaca tulisan kuno Poneglyph. Dan bukan hanya itu saja, berhasilnya Kurohige mendapatkan 2 salinan rod Poneglyph dari kelompok bajak laut hati sekaligus semakin menegaskan bahwa tujuan mereka menculik Carrot Pudding tidaklah sia-sia. Perlu diingat ya bosku, saat ini Kurohige telah memiliki 3 salinan rod Poneglyph yang sama dengan kelompok bajak laut topi jerami. Artinya, baik kelompok bajak laut Kurohige ataupun kelompok bajak laut topi jerami hanya tinggal mendapatkan 1 salinan rod Poneglyph terakhir untuk menuju ke Pulau Laugh Tale dan mendapatkan harta karun One Piece.
Kemudian yang ketiga, yaitu kelompok bajak laut Kurohige berhasil menangkap Monkey D. Gap yang kemungkinan besar ini akan berhubungan dengan negosiasi untuk menjadikan Pulau Beehive menjadi sebuah negara bajak laut yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Lalu yang terakhir, misi kelompok bajak laut Kurohige untuk mengkopi wujud dari Gorosei Saturn. Nah, ini sangat menarik ya bosku. Meskipun belum ada informasi lebih lanjut apakah kekuatan buah iblis dari Katarina Devon ini hanya bisa mengkopi wujudnya saja, atau justru beserta kemampuan buah iblisnya. Namun yang jelas, rasanya tidak menutup kemungkinan jika kekuatan buah iblis Katarina Devon bisa mengkopi kekuatan buah iblisnya juga. Karena apabila kita perhatikan lagi, memang kekuatan buah iblis dari Katarina Devon ini mirip dengan kekuatan buah iblis Mane Mane no Mi tipe Paramecia yang dimiliki oleh Mr. Tu. Tetapi masalahnya, buah iblis Katarina Devon ini tergolong buah iblis Mythical Zoan yang memang memiliki sebuah kemampuan tambahan bagi penggunanya. Dan hal ini pun pernah dijelaskan oleh Kaido secara langsung tentang bagaimana istimewanya kekuatan buah iblis Mythical Zoan. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan betapa overpowernya buah iblis ini jika memiliki kemampuan untuk mengkopi wujud sekaligus kemampuan dari targetnya? Dan tentunya dengan sebuah catatan tertentu yang belum kita ketahui sejauh ini. Oh iya bosku, kekuatan teleportasi Van Agur juga cukup menarik karena faktanya Van Agur bisa datang dengan cepat ke Pulau Egghead. Padahal timeline saat Kurohige berhadapan dengan bajak laut hati dan diperlihatkannya kapal bajak laut Kurohige yang tiba di dekat perairan Pulau Egghead pun memiliki timeline waktu yang sama. Artinya, apakah mungkin range teleportasi Van Agur tidak memiliki batasan jarak? Padahal Kuma saja datang ke Pulau Egghead harus melewati Merijoa terlebih dahulu baru bisa teleportasi ke Pulau Egghead. Coba tulis pendapat kalian ya bosku. Nah, kembali lagi ke Katarina Devon yang berhasil mengkopi wujud dari Saturnus, benar-benar membuat kita semua sangat amat penasaran apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige dengan wujud Saturnus. Apakah mungkin Kurohige akan menyelinap masuk ke tanah suci Merijoa? Atau justru ada hal lainnya yang diincar oleh Kurohige? Ya, jawabannya sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Katarina Devon di chapter 1107, yaitu menguasai dunia. Dan secara tidak langsung, hal ini juga mengingatkan kita dengan tujuan yang pernah diimpikan oleh seorang bajak laut legendaris di masa lalu, yaitu Rock di Sebek. Dengan kata lain, apabila kita analisa lagi dari keempat misi Kurohige yang telah berhasil sejauh ini, maka dapat kita simpulkan kelompok bajak laut Kurohige akan melakukan pergerakan mereka untuk mengungkap apa yang sebenarnya ada di tanah suci Merijoa, di mana hal ini berhubungan dengan harta karun negara Merijoa yang ada di sebuah ruangan yang bernama Phantom Room. Karena kemungkinan besar, di dalam Phantom Room terdapat Road Poneglyph terakhir dan juga diyakini kuat terdapat mayat Joy Boy yang berhubungan dengan topi jerami raksasa. Dan Mimin rasa kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan perkataan Doflamingo bahwa harta karun Merijoa mampu mengguncangkan dunia One Piece jika keberadaannya saja sampai diketahui oleh semua orang. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh mayat Joy Boy dengan semua tujuan dari kelompok bajak laut Kurohige? Nah, kalian bisa cek video tentang pembahasan Phantom Room ya bosku. Karena di situ Mimin sudah jelaskan secara detail dan ini akan saling berhubungan dengan pembahasan video kali ini. Untuk linknya Mimin sudah tulis di deskripsi ya. Itu sebabnya ini sangat masuk akal kenapa Kurohige menugaskan Moria menculik Carlot Puding dan menjadikan Monkey D. Gap sebagai bahan negosiasi dengan pemerintah dunia, semata-mata agar kelompok bajak laut Kurohige mendapatkan sebuah akses untuk menuju ke tanah suci Merijoa. Ya, perlahan tapi pasti Kurohige membuktikan bahwa kekuatan saja tidak akan pernah cukup untuk menaklukkan buasnya lautan One Piece. .
Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1107. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.